kita. Nanti disambung lagi ya kalau memang putus ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Harus mengingatkan bahwa penilaian itu ada beberapa kriteria yang harus dilalui. Yang pertama, keikutsertaan mahasiswa dalam setiap pembelajaran itu ada nilainya, nanti berapa persen dia aktif di perkuliahan juga ada poinnya. Untuk itu mohon yang ditunjuk sebagai koordinator mata kuliah setiap pertemuan direkapkan absennya yang di Zoom ini. Nanti pada akhir perkuliahan, pada pertemuan terakhir nanti saya mohon rekapnya itu diserahkan ke saya sebagai dosen pengampu. Sedangkan yang kedua adalah absensi yang di LMS. Apakah mahasiswa sudah mengisi absensi di LMS yang untuk hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang belum, mungkin ada yang belum tercantum namanya. Kalau belum tercantum, nanti mungkin ada yang belum masuk di LMS. Mohon kirim informasi, akan segera saya enroll. Yang kedua itu ya, penilaiannya di situ. Jadi penilaian yang lain nanti tergantung ya, tentunya ada UTS, ada UAS. Jadi kan UTS setelah pertemuan 8 nanti akan dilaksanakan. Ya monggo kita diskusi. Enaknya bagaimana UTS-nya, apakah saya berikan soal, kemudian siswa mengerjakan seperti biasanya ketika tatap muka, atau saya punya ide begini supaya mahasiswa itu mampu mengetahui sendiri kemampuannya, bahwa untuk mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini UTS-nya itu adik mahasiswa membuat matrik penelitian. Dia hanya berupa satu tabel yang minimal satu halaman atau bisa lebih tergantung nanti. Nah, seperti ini. Seperti yang saya buatkan ini ya, ada rencana pembelajaran di situ. Ada kolom-kolom, ada judul penelitian, kemudian variabel penelitian. Nanti saya berikan contohnya. Saya share contohnya. Itu untuk UTS-nya. Nah, matrik penelitian itu digunakan sebagai acuan untuk menyusun semua jenis karya ilmiah. Itu harus didasarkan pada matrik penelitian. Jadi pedomannya itu di matrik itu bisa berupa judul, bisa berupa tema. Nah, keuntungannya begini, kalau mahasiswa nanti saya berikan tugas membuat matrik itu, ketika adik-adik mahasiswa menyusun skripsi nanti, tidak akan kesulitan karena sudah terbiasa. Yang kedua, aplikasi metode penelitian kuantitatif itu juga langsung bisa dirasakan. Jadi manfaat belajar metode penelitian kuantitatif itu sudah bisa dirasakan langsung oleh mahasiswa. Untuk itu, UAS-nya nanti juga begitu. Mahasiswa menyusun proposal penelitian. Yang mana proposal penelitian itu ada 3 bab. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang mana di bab 1 itu isinya adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
latar belakang menyusun karya ilmiah itu apa, diurutkan dari permasalahan yang besar hingga menuju pada sasaran sesuai dengan tema yang diharapkan atau judul yang diharapkan. Terus yang kedua, apa kira-kira rumusan masalah dari penelitian itu? Yang rumusan masalah itu harus berupa pertanyaan, tergantung apa saja pertanyaannya sesuai dengan tujuannya, kemudian manfaat itu di bab yang pertama harus dijabarkan itu. Yang bab kedua tentang tinjauan pustaka, yang mengatakan tinjauan pustaka, ada yang mengatakan kepustakaan dan sebagainya, tergantung tata tulis yang dipakai di aturan tata tulis fakultas. Jadi seperti ada di mahasiswa ini FTK, ya jangan mengacu pada fakultas dakwah, jangan mengacu pada fakultas usuluddin dan sebagainya. Ada pedomannya. Nanti pembimbing yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa menyusun karya ilmiah itu ditentukan oleh fakultas. Kemudian yang ketiga, berisi metode penelitian. Nah, metode penelitian inilah yang nantinya karena mahasiswa saat ini menempuh mata kuliah metode penelitian kuantitatif, maka metode penelitiannya harus kuantitatif, dan kualitatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya supaya pembelajaran ini dapat diterapkan langsung oleh mahasiswa. Nah, dengan menyusun matrik dan proposal ini, supaya tidak kerja dua kali, maka usahakan matrik dan proposal ini sesuai dengan yang akan dilaksanakan ketika nanti skripsi. Jadi bisa langsung dikerjakan. Masalah judul bisa diubah, nggak ada masalah. Yang penting temanya itu dipakai sebagai acuan untuk menyusun skripsi nantinya. Seperti itu. Nah, itu saya tawarkan dulu di kontrak kuliah ini. Silakan barangkali ada yang mau menanggapi, monggo. Langsung aja saya jawab. Mungkin ada yang mau menanggapi. Mungkin keberatan atau bagaimana, silakan. Kalau keberatan alasannya apa? Kalau setuju, saya yakin nggak ada alasan. Setuju Pak, ya setuju, gitu aja. Silakan. Mungkin yang mau menanggapi. Kira-kira setuju saran saya ini. Karena selama saya ngajar metode penelitian, ya seperti ini. UAS-nya, UTS-nya ya modelnya model seperti ini. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Pak, saya mau kurang paham tentang apa yang tadi Pak. Berarti panjenengan ini mengajar yang metodologi penelitian yang kuantitatif ya Pak? Yang kuantitatif. Terus yang kuantitatif apa sebenarnya, apa Bapak juga nanti yang mengajar? Oke, ini ya. Memang nanti ada metode penelitian kuantitatif, ada mata kuliah metode penelitian kuantitatif, ada metode penelitian kualitatif. Nah, mata kuliah ini terpisah. Nah, tergantung kualitatif apakah diberikan ke saya ataukah ke dosen yang lain, saya belum tahu untuk berikutnya. Yang penting kalau mahasiswa belum menempuh kualitatif, nanti mesti ada yang harus ditempuh. Untuk saya khusus kuantitatif. Begitu.
Bagaimana? Muhammad Khairul Rasyid. Iya Bapak, satu lagi Bapak. Saya itu ketika bertanya kepada kakak tingkat, metode penelitian yang digunakan itu ketika Bapak bertanya kepada kakak tingkat, saya itu bertanya metode penelitian yang sering digunakan itu apa? Oh ternyata kebanyakan dari kakak-kakak tingkat itu menggunakan kualitatif. Oke. Menurut panjenengan alasannya itu bagaimana Pak? Apakah kualitatif dan kuantitatif itu lebih mudah yang kualitatif atau bagaimana? Oke. Masalah mudah atau tidaknya itu tergantung mahasiswa yang melakukan. Sebagai orang matematis atau orang sains, mungkin lebih cenderung memilih kuantitatif. Karena namanya kuantitatif itu hitungannya sudah pasti. Sebagai contoh begini, maaf ya, guyonannya begini guyonannya. 4 kali 4 hasilnya itu pasti 16. Nggak ada istilah 4 kali 4 insya Allah hasilnya 16. Nggak ada kan ya? Pasti. Nah, jadi menurut saya penelitian itu salah satunya harus mengandung istilah kepastian. Harus ilmiah. Nah, jika menggunakan kuantitatif karena berdasarkan angka, dan angka itu dihitung secara matematis dengan rumus sesuai dengan yang digunakan, sinkron, balance, maka hasilnya pasti. Begitu. Jadi salah satu ciri hasil penelitian itu adalah pastinya itu, kepastiannya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan karena mahasiswa itu pintar ngarang, maka yang dipakai acuan adalah metode penelitian kualitatif. Nah, karena kalau kualitatif, sumbernya itu harus disebutkan secara jelas. Sumbernya. Misalkan begini, yang dipakai menggali data metode wawancara. Yang diwawancarai misalkan Pak Imam namanya. Kalau kualitatif disebutkan di situ Pak Imam pada wawancara hari Senin tanggal sekian pukul sekian menyampaikan seperti ini. Nah, sehingga kesimpulannya menurut saya begini. Nah, itu kalau kualitatif cirinya seperti itu. Tidak pinter ngarang, ya enggak iso kan gitu. Tapi kalau kuantitatif bukan ngarang. Artinya data itu kalau observasi, kalau wawancara diambil dari responden. Nah, yang diambil bukan namanya, bukan pengantarnya, bukan keterangannya, tetapi data berupa angkanya. Nah, angka-angka itulah yang dianalisis sehingga menjadi suatu kesimpulan. Begitu Mas Muhammad Khairul Rasyid. Oke Bapak, terima kasih Pak. Yang lain mulai ada tanggapan ini. Senang saya kalau begini. Nanti itu memancing yang lain Mas Khairul Rasyid ini. Supaya mau bertanya. Sehubungan dengan UTS dan UAS gimana? Yang lain? Atau saya tambahkan begini. Memang penelitian kuantitatif itu bagi mahasiswa yang tidak suka matematis, tidak suka matematika, memang menjenuhkan sepertinya. Tapi insya Allah yang memang punya hobi, punya bakat menghitung, sebetulnya mengasihkan, lebih enak. Oh, hasilnya sekian. Kalau dikonsultasikan dengan tabel ini, ternyata menghasilkan kesimpulan, oh ada peningkatan, ada kreativitas, ada efektivitas, ada reliabilitas, dan sebagainya.
begitu. Jadi memang mungkin barangkali mahasiswa itu maunya menghindari yang kuantitatif. Tetapi ternyata setelah masuk kualitatif, justru bagi saya pribadi ya, kualitatif malah menjenuhkan. Karena apa? Menceritakan apa yang disampaikan orang lain. Gampangnya begini, umpama kita punya HP, ketika menggali data, wawancara, direkam, sampai pakai rekaman ini. Nah, itu bagi saya begitu. Tambahannya seperti itu. Silakan, mungkin ada yang lain. Nggak ada? Oke. Untuk metode penelitian kuantitatif ini, SKS-nya ada 4 ya. Nah, karena 4 SKS, maka yang diinginkan fakultas, pertemuannya ya nanti bukan 16 pertemuan. Ini padahal saya setting 16 pertemuan kalau nggak salah. Iya, 16 pertemuan. Mestinya kalau 4 SKS itu minimal 24 pertemuan. Sambil nunggu perkembangan, masa pertemuan tidak diatur. Jadi seperti ini misalkan sekarang. Pertemuan seperti sekarang ini tatap muka, daring. Nah, mungkin nanti ketika materi sudah selesai, sebelum pertemuan ke-14, ya yang penting mahasiswa mengisi attendance ya, mengisi daftar hadir sampai 24 kali pertemuan. Nah, saya masih nunggu perkembangan. Jadi pertemuannya itu sekali lagi untuk penilaian 1 absen lewat daring ini, yang kedua absen LMS. Untuk itu saya mohon bantuan kepada koordinator mata kuliah untuk membuatkan rekap absen setiap pertemuannya. Tapi jangan dikirim setiap pertemuan. Nanti pada akhir menjelang UAS, mohon ke saya. Seperti itu. Gimana? Sudah tidak ada pertanyaan? Nanti untuk materi ini saya sharing ya, materi pembelajarannya. Saya share di WA grup. Silakan disiapkan barangkali mau menyiapkan materi berikutnya, monggo. Dan untuk materi metode penelitian kuantitatif itu standarnya seperti ini. Cuman karena sekarang ini kan sudah ganti jadi UIN, bisa jadi kurikulumnya berubah. Untuk itu, apa yang ada ini tidak harus persis atau saklek dilaksanakan. Ya, karena sekarang kan masih proses peresmian jadi UIN itu kan belum selesai, belum tuntas. Materinya nanti antara IAIN dengan UIN tidak sama, maka ya ikuti yang baru nanti. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira diakhiri aja untuk cukup sekian untuk hari ini. Bagaimana? Mas Zulfian, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Yang lain? Cukup kira-kira ya? Oke, ini kan mungkin tinggal beberapa menit lagi habis ini. Nah, koordinator yang digunakan ini pakai free ya? Iya. Linknya pakai free. 40 menit kan ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan sebelum berakhir ya bisa diakhiri. Sebelum berakhir Zoom. Kata sepakat atau tidak ini ya, tentang tugas tentang UAS dan UTS-nya? Saya sepakat, Pak. Nggak tahu untuk yang lainnya, teman-teman. Untuk pembelajaran juga seperti ini, nggak ada masalah. Pembelajaran juga seperti ini, nggak ada masalah. Apakah saya bagi kelompok yang presentasi mahasiswa seperti tatap muka begitu,
seperti itu juga enggak apa-apa, Pak. Lebih enak. Campuran ya. Oke, nanti kita rundingkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin, amin. Sekian, mohon ditutup ya Mbak siapa? Lila Rohmat ya. Ya, tolong ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku koordinator dari mata kuliah metodologi penelitian, mohon maaf apabila ada salah dan lebih kata. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.